Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, selamat pagi. Sehat selalu ya buat kita semua. Tadi disampaikan bahwa seluruh dunia hari ini telah memperingati satu hari yang kita sebut dengan Hari Anti Korupsi. Beberapa tahun yang lalu, kalau saya ingat Fakultas Hukum UI, saya ingat sekelompok anak-anak muda dulu Pak, kami sering diskusi tentang akar masalah di Republik ini. Salah satunya ini diskusi tahun 94 Pak. Saya dengan teman-teman, Bapak mungkin masih ingat ada dia baru masuk dari ISTN, sekarang dia dosen di FHUI juga. Kami diskusi di belakang tembok Pak, namanya kelompok studi mahasiswa Depok. Saya hadir di situ, waktu itu masih unyu-unyu dan saya kemana-mana ikut dia. Suatu ketika saya tentang akar masalah di Republik ini yaitu korupsi. Bayangin tahun 94 saya sudah diskusi soal korupsi. Kemudian saya tarik Pak sejarah-sejarah cerita bahwa ternyata tahun-tahun di mana Indonesia dijajah oleh Kamar Dagang Belanda VOC, ternyata juga ada akar masalah itu korupsi. Pada saat petinggi-petinggi kita itu mengambil uang tenaga kerja yang dianyar panurukan. Ya kita kenal dengan kerja paksa, sebenarnya ternyata ada data yang menyatakan itu ada korupsi. Saudara, orang-orang yang ikut diskusi pada tahun 94, kemudian juga ada ikut diskusi di kelompok lain, hari ini jadi pejabat. Ya kawan-kawan saya jadi pejabat, pemegang polusi terhadap kebijakan negara. Tapi agak sedikit kaget juga ketika teman-teman berkuasa, ya mereka juga terlibat korupsi. Ya, saya menyaksikan sahabat baik saya, dia seorang pejabat yang harus diambil, dikenakan kasus korupsi. Kemudian itu yang membuat saya merenung, ya kan? Merenung dan agak sedikit takut sebenarnya untuk saya suatu ketika mungkin ya diajak untuk jadi menteri mungkin atau dipegang lembaga lain agak sedikit takut. Nah begitu saya ngedalemin Pak perilaku ini, mungkinkah ini teman-teman pada dendam kemiskinan, ya korupsi karena dendam kemiskinan atau korupsi karena dia ingin memperkaya diri. Padahal kalau saya lihat hidupnya tuh cukup, ya anak-anaknya juga cukup, dia punya harta cukup, ya. Tapi ternyata dia ingin melakukan tindakan lain. Saudara hari ini saya percaya dengan KPK, saya juga percaya dengan jaksa, saya juga percaya dengan kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena menurut ilmu yang saya dapat di Fakultas Hukum, 2 alat bukti itu cukup untuk bisa membawa orang ke muka pengadilan. Dalam perenungan saya tentang korupsi, ternyata saya menemukan situasi yang unik. Yang pertama, korupsi tidak pernah dilakukan oleh orang miskin. Korupsi selalu dilakukan oleh pejabat yang punya kekuasaan. Yang kedua, korupsi dilakukan bukan oleh pejabat karena balas dendam terhadap kemiskinan. Karena mungkin terlalu lama miskin, enggak. Ternyata orang-orang yang menurut kategori adalah orang-orang yang kaya. Lalu apa yang menyebabkan semua ini? Ya, dalam perenungan saya ada 3 hal. Yang pertama, tidak ada kata cukup. Dalam hidupnya teman-teman saya ini yang saya kategorikan orang-orang yang terlibat korupsi tidak ada kata cukup. Kata cukup itu adalah bagaimana saudara bersyukur dengan posisi sekarang. Bagaimana saudara harus bersyukur dengan hidup yang sekarang. Bagaimana bersyukur dengan apa yang kita punya. Sehingga rasa syukur ini yang tidak pernah mereka katakan, yang tidak pernah mereka nikmati. Sehingga mereka selalu ingin berkekurangan terus. Tidak ada kata cukup. Yang kedua, pengendalian diri. Ya, kalau saudara ingin mengenal orang, katanya kenallah dia dan berilah dia kekuasaan. Maka saudara akan kenal wataknya dia. Kalau hari ini belum berkuasa bisa saja ngomongin soal kerakyatan. Kalau belum berkuasa bisa saja berkata idealisme. Ya, saya juga mengasuh adik-adik mahasiswa sekarang mereka idealisme. Tapi kita nggak tahu ketika dia berkuasa. Atau ketika mendapatkan jabatan atau ketika dia di posisi sebagai komut mungkin, sebagai dirut mungkin di BUMN. Watak kekuasaan bisa mengubah orang. Watak jabatan bisa merubah orang.
kekuasaan yang bisa kita punya bisa saja menyalahgunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi. Kenapa? Karena watak itu bicara tentang pengendalian diri. Hari ini saudara, kita telah kehilangan pengendalian diri kita. Kita lupa bahwa ada orang lain yang hidupnya mesti di bawah garis kemiskinan. Bahwa di bawah bukit, gunung ada orang yang tinggal. Sehingga begitu hutan dibotakin, begitu hutan digunduli, begitu sekali hujan, semuanya berantakan. Kenapa? Karena satu, tidak ada kata cukup, yang kedua tidak bisa mengendalikan diri. Dan yang terakhir, serakah. Orang-orang serakah ini adalah orang-orang yang selalu menghitung-hitung dengan uang. Orang yang tidak pernah puas dengan apa yang dia punya. Dia hanya mengejar jabatan, kekuasaan bukan untuk mengabdi kepada negara. Tapi ketika dia mendapatkan kekuasaan, ketika dia mendapatkan amanah, ketika dia jadi VP mungkin, ketika dia jadi senior manager, bukan mengabdi kepada bangsa, bukan mengabdi kepada Pertamina, tapi memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi. Saudara, hari ini saya mengingatkan, tanggal 9 Desember hari anti korupsi, 10 Desember Pertamina lahir tahun 52. Kita mempunyai dua momentum. 9 Desember hari anti korupsi, 10 Desember hari ulang tahun Pertamina secara holding. Satu hari kita diingatkan tentang anti korupsi. Kemudian besok kita merayakan Pertamina ulang tahun. Artinya apa? Pertamina menjalankan amanat konstitusi pasal 33 yang tujuannya jelas untuk kemakmuran rakyat. Kata rakyat di sini bukan satu orang, dua orang, tiga orang, tapi kata rakyat di sini adalah komunal. Kata rakyat di sini adalah masyarakat. Sehingga kalau hari ini kita ada di sini sebagai insan Pertamina, kita sudah layaknya hidup dengan integritas yang kita punya. Ketika kita yakin menggunakan pakaian Pertamina, kita juga harus yakin ada nilai-nilai akhlak yang melekat dalam diri kita. Dan nilai-nilai akhlak itu di dalamnya adalah integriti kita, moralitas kita, dan juga semangat untuk tidak menerima apapun juga yang berupa fraud atau gratifikasi. Itu adalah komitmen kita sebagai insan Pertamina. Stop dengan keserakahan, stop dengan memanfaatkan jabatan, stop dengan tipu-tipu. Mari kita komitmen dengan GCG, mari kita komitmen dengan tata kelola, mari kita komitmen dengan nilai-nilai yang sudah menjadi dasar dan pondasi perusahaan ini. Saudara, kami sebagai Dewan Komisaris tentu akan melakukan monitoring, evaluasi. Ya, itu selalu kita lakukan. Ya, termasuk juga GCG. Ya, kadang-kadang kawan-kawan bisnisnya kuat, tidak ada fraud, tidak ada gratifikasi, tapi mesti suka juga diganggu-ganggu oleh aparat, oleh APH. Karena ada persepsi yang berbeda dalam melihat kerugian negara. Tapi selama itu ada bukti-bukti, selama itu ada catatan-catatan, selama itu ada proses GCG yang benar, percayalah, tidak ada ruang sedikit pun untuk kita dikriminalisasi. Karena itu saya selalu mengingatkan di dalam rapat BOC-BOD, ya, apapun keputusan kita, apapun yang kita ambil harus terdokumentasi secara baik. Apapun keputusan bisnis yang kita lakukan, apapun hal yang akan kita kerjakan harus terdokumentasi secara baik. Biar tidak ada maladministrasi, biar tidak ada pemikiran lain, biar tidak ada peluang-peluang untuk persepsi yang bisa membuat kita dikriminalisasi. Sekali lagi, kata-kata di sini, satukan aksi basmi korupsi. Saya yakin di Pertamina EP Cepu khususnya di Regional 4 tidak ada yang berani dengan korupsi. Tidak ada yang berani dengan fraud. Tidak ada yang berani dengan gratifikasi. Karena saya memastikan bahwa semua perwira Pertiwi Regional 4 cinta terhadap Indonesia. Kalau cinta terhadap Indonesia pasti dia tidak mau korupsi. Karena akar dari korupsi adalah membuat banyak orang Indonesia semakin miskin.
Karena itu saudara sekali lagi dalam peringatan 9 Desember ini kita sama-sama benarkan, sama-sama teguhkan hati kita untuk benar-benar mengingatkan. Tadi Pak Ruby katakan satu dengan yang lain diingatkan. Teman-teman yang pegang kekuasaan hari ini, baik sebagai VP, sebagai senior manager, sebagai GM, ingatkan. Ada proses GCG yang harus tetap dilakukan. Ada proses integrity, ada proses tata kelola yang juga harus tetap dilakukan. Sekali lagi selamat untuk Hari Anti Korupsi Dunia. Dan sekali lagi Pertamina